kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Pagi hari ini mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik, sungguh baik, keramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, aku bersyukur. Mari sama-sama nyatakan.
Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Mari alami kuasa Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Katakan curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami alami mujizat pagi hari ini. Jangan berseru, jangan percaya, maka mujizat Tuhan tercurah. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan kuasa-Mu mengalir pagi hari ini. Menjamah kami Tuhan. Kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu yang mengubahkan kami. Haleluya.
yang indah Kau rancangkan bagi kami Tuhan. Sebab pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan kami takkan pernah hilang bersama-Mu. Pujian
Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, marilah kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Untuk kesempatan yang indah ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, bangsa yang kami cintai. Kami percaya Tuhan, Tuhan melawat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan Indonesia. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau karuniakan untuk bangsa dan negara kami keamanan, ketentraman. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jauhkan bangsa kami Indonesia ini Tuhan dari setiap bencana, dari setiap huru-hara, dari setiap hal-hal yang tidak kami inginkan. Jauhkan Tuhan itu semua dari bangsa kami. Bapa, mari Tuhan, di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan buat para pemimpin kami, buat para pejabat-pejabat tinggi negara Tuhan. Engkau memberikan hikmat marifat, Engkau memberikan kebijaksanaan Tuhan buat para pemimpin kami dalam memimpin negeri ini. Biarlah negeri ini Tuhan dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, orang-orang yang memiliki kebijaksanaan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin kami. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan campur tangan untuk setiap keadaan di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga bawa dalam doa kami Tuhan untuk setiap komsel yang ada di Efrata Tuhan. Biarlah Tuhan melalui komsel yang ada ini Tuhan, kami boleh membawa jiwa-jiwa yang baru buat Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan melalui komsel ini Tuhan, pertumbuhan iman rohani kami semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Biarlah melalui komsel ini Tuhan, oh kami boleh bersuka cita, kami boleh membawa banyak jiwa-jiwa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati setiap para pemimpin komsel yang ada, baik dari GW, GA, PKS Tuhan. Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan semangat yang baru Tuhan buat anak-anak-Mu ini, buat para pelayan-Mu ini Tuhan. Oh, juga buat anggota Tuhan, anggota komsel yang ada Tuhan. Engkau memberikan semangat yang baru Tuhan untuk mereka berkomsel. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau senantiasa campur tangan dan memberkati setiap komsel-komsel yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga bawa Tuhan, oh setiap hamba-hambamu Tuhan yang melayani di tempat ini, di gereja Efrata ini. Bapak, Engkau memberkati mereka semua, memberkati hamba-hambamu yang melayani di tempat ini, di Efrata ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga sebentar kami Tuhan akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bila firman yang disampaikan Tuhan boleh tertanam, termeterai di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu menjadi buah-buah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Bapa, Engkau jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Engkau memberikan kepada kami tanah hati yang subur, supaya ketika firman-Mu ditebarkan, firman-Mu disampaikan, itu boleh tertanam, bertumbuh dan menjadi buah yang lebat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali kita di pagi hari ini untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan, dan kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan berikan hidupmu untuk lebih lagi mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Siap? Amin. Ya, mari pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan.
Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menugaskan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya firman yang akan disampaikan itu memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Yuk, judulnya adalah antusias menghadapi badai hidup. Wow. Tapi tahukah saudara, kalau kita menghadapi badai hidup, pasti ada kemenangan di sana. Amin. Loh, bisa Pak? Iya. Karena apa? Ada rahasianya. Yuk kita lihat bagaimana caranya supaya hidup kita itu bisa menghadapi badai dengan antusias. Wow. Ya. Mari perhatikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kita baca di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-50 sampai 51. Demikian firman Tuhan berkata, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Wow, lihat saudara, bagaimana caranya menghadapi badai hidup dengan antusias, dengan percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ketika murid-murid sedang menghadapi badai di tengah-tengah pelayaran mereka, ya, mereka sudah takut, khawatir. Wow, ngeri nih, kok tiba-tiba ada badai di tengah malam begini. Ya, Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan mereka, sebab Tuhan sedang berdoa di bukit jauh di seberang sana Tuhan. Jadi mereka mungkin bisa saja berpikir, wah, gak ada pertolongan ini, gak ada Tuhan, kok tiba-tiba ada badai. Kenapa ketika ada Tuhan di dalam perahu ini, badai itu ya datang gak apa-apa. Ada Tuhan, tapi ini gak ada Tuhan di dalam perahu. Saudara, mereka mulai panik, mereka mulai bingung apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang terjadi demikian dalam hidup ini, amin Bapak Ibu. Di dalam perahu itu, mereka adalah sebenarnya orang-orang yang mengerti tentang pelayaran. Ada Simon Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Ya, Alkitab mencatat mereka ini adalah anak-anak yang dilahirkan di tepi pantai dan pekerjaan utama mereka adalah nelayan. Tentu nelayan itu kan biasa menghadapi badai, menghadapi angin kencang. Tapi mereka lupa karena ketakutan yang demikian rupa bagaimana menghadapi situasi yang sulit. Kadang-kala demikian ya terjadi dalam hidup kita ya. Sekian lama ikut Tuhan, sekian lama sudah mengiring Tuhan Yesus melakukan pelayanan. Tapi ketika ada suatu masalah yang besar, badai hidup, wah, bagaimana menghadapi ini? Kita lupa kalau sekian tahun lamanya kita sudah mengikut Tuhan. Sekian tahun lamanya kita sudah mengiring Tuhan, melayani Dia di pekerjaan Tuhan yang ada di gereja. Tapi seberapa banyak yang siap menghadapi badai? Beberapa waktu yang lalu ketika saya ada di Sumatera, saya mendengar ada satu kisah dari salah seorang majelis gereja. Kedua orang tuanya adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Mereka melayani Tuhan bukan saja dengan keberadaan mereka, dengan hidup mereka melayani, mengikuti jadwal atau juga tugas-tugas yang dibebankan gereja untuk dilakukan dalam pelayanannya. Mereka juga adalah orang-orang yang suka menabur, yang suka membantu gereja. Apapun itu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang suka memberkati hamba-hamba Tuhan. Ya, mereka memang berkecukupan. Bapak majelis ini pekerjaannya salah seorang
pejabat di perusahaan minyak. Ya. Tapi satu hal terjadi dalam hidup mereka. Anak laki-laki mereka ketika disekolahkan kuliah di Pulau Jawa, beberapa waktu mereka dikejutkan kalau anak mereka ini terpengaruh dengan teman-temannya memakai obat-obatan terlarang. Wow, mereka begitu takut, bahkan mereka kaget. Kok bisa anak mereka yang selama ini mereka didik di rumah dari kecil sampai dia pendidikan SMA sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi ketika kuliah di Pulau Jawa, mereka dengar anaknya sudah memakai narkoba. Orang tua mana yang kaget, saudara? Orang tua mana yang bisa melihat hal ini? Mereka tidak bisa tenang. Mereka cepat-cepat pergi ke Pulau Jawa. Mereka membawa anaknya kembali ke rumah. Mereka kaget. Kenapa dia bisa terpengaruh? Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka berbicara dengan gembala kami, didoakan, dan dibawa ke pusat rehabilitasi. Anak muda ini bisa tertolong, saudara. Tuhan bekerja atas hidupnya. Tuhan melihat orang tuanya yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tuhan melihat apa yang mereka kerjakan di dalam pelayanannya, di dalam mereka mengikut Tuhan, mengiring Tuhan Yesus, percaya. Maka Tuhan menolong hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari memahami Tuhan melalui firman-Nya. Pahamilah bahwa Tuhan sedang menaikkan level iman kita melalui badai hidup. Sadarilah badai hidup ada bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membasuh dan membersihkan hidup kita. Ya, memang kita sudah bersih. Kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Tapi sadarkah saudara, kalau hidup kita terus-menerus harus dibasuh dan dibersihkan oleh Tuhan. Amin. Sepakat dengan saya? Jadi kalau ada badai hidup bukan untuk menghancurkan, tapi Tuhan sedang menyempurnakan hidup kita dan sedang menjaga kita. Ibarat kalau kita keluar dari rumah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah bersih dari rumah, ya, sudah memakai baju yang bersih, baju yang rapi, pakaian yang layak. Kalau kita ke kantor, kita pergi ke kantor. Kalau kita mau pergi ke tempat pesta, mungkin kita memakai pakaian yang layak untuk pergi ke pesta. Untuk kita pergi ke tempat ibadah, ketika kita mau beribadah, ya kita pergi ke sana. Tapi tahukah saudara, ketika kita pulang dari sana, mungkin ada tangan kita yang kotor tadinya. Mungkin tadi kita ketika berkendaraan terkena debu asap kendaraan, ya, atau mungkin ada teman kita, ya, mungkin dia sedang kurang sehat, dia bersin mengeluarkan virus dari hidung, dari mulutnya. Kita perlu untuk pulang ke rumah, kita mandi kembali, amin. Bersih-bersih lagi, ganti baju, ganti pakaian. Itulah Tuhan dalam hidup ini. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ada badai hidup, seperti kita pergi ke kantor, mungkin di jalan kita terkena asap, debu. Mungkin ada teman kita yang bersin, sakit, kurang sehat dia. Kita perlu untuk membasuh, membersihkan hidup kita. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mengizinkan ada orang-orang yang mengotori hidup kita ini. Atau mungkin kita secara tidak sengaja ataupun sengaja terkotori oleh hidup kita yang tidak berkenan. Kita perlu dibasuh oleh Tuhan dan membersihkan hidup kita. Amin, saudara. Ya, saya percaya Tuhan mengasihi Bapak Ibu.
Ya, saya mau ingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti SPK, saya pengikut Kristus. Di SPK kita diajarkan kebenaran firman Tuhan. Di SPK kita diajarkan untuk mengakui dosa-dosa kita. Di SPK kita diajarkan untuk kita bisa melakukan tindakan-tindakan iman, tindakan-tindakan rohani, memaafkan, ya, melepaskan seluruh ikatan dosa kita yang selama ini mengungkung hidup kita. Dan juga untuk membawa kita mengerti bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Itu di SPK. Tapi jangan salah, setelah kita selesai SPK di wisuda, tantangan ke depan masih ada, ya. Kita sudah keluar dari rumah dengan pakaian yang bersih, dengan parfum yang wangi, dengan sabun yang cukup membersihkan tubuh kita, dan kita siap melangkah. Tapi masih ada yang akan mengotori hidup kita. Kita tidak bisa berkata, debu, asap, aduh aku gak mau. Engkau yang bersin-bersin, aku tidak mau. Namanya kita hidup di luar, bersosialisasi dengan orang banyak, ya Bapak Ibu Saudara. Itu pasti terjadi dalam hidup ini. Jadi kita perlu untuk dibasuh dan dibersihkan. Kita belajar bagaimana menyadari keadaan hidup ini. Ada satu anekdot yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Seorang penulis buku tentang kehidupan dari Kanada, ya. Dia seorang yang cukup terkenal di negaranya. Dia biasa menulis tentang kehidupan, bagaimana hidup yang seharusnya kita jalani di dunia ini. Namanya Matsona Driwayo, ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di internet siapa dia. Menurut dia berkata begini, badai besar itu seperti hari yang cerah bagi orang yang sangat beriman. Wow. Tapi bagi orang lain, angin sepoi-sepoi seperti badai besar bagi orang yang sangat ketakutan, bagi yang tidak percaya, tidak beriman. Berarti apa yang kita dapat dari sini? Cara pandang kita, saudara. Bagaimana kita memahami hidup, bagaimana kita mengerti untuk menjalani hidup ini, itu dari cara pandang kita, saudara. Apakah kita melihat badai besar itu adalah hanya tantangan, hanya memikirkan kerugian yang akan didapat, atau kita berkata, badai besar itu aku lewati, dan itu menjadi hari yang cerah bagiku, sebab aku percaya Tuhan pasti menolong. Jangan berbanding terbalik dengan orang yang berkata, waduh, padahal ini angin sepoi-sepoi baru kecil itu, ya. Mungkin hanya tersandung, tapi dia berkata, waduh, ini badai besar bagiku. Saudara, mari kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Amin. Menjelang 17 Agustus nanti kita akan merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-79. Saudara, mari jadilah pemenang, supaya ketika nanti kita merayakan satu kemenangan itu, kita dengan gembira, senang hati. Amin. 17 Agustus nanti orang-orang yang merayakan kemerdekaan Indonesia dari penjajah ke-79 tahun ini, mereka adalah orang-orang yang bersukacita. Anda pernah melihat orang yang merayakan kemenangan dengan wajah sedih? Tidak, ya. Kita menang karena Tuhan ada di pihak kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari melangkah bersama dengan Tuhan hari-hari ini. Jangan biarkan hidup kita menjadi orang yang kalah, tapi jadilah seorang pemenang. Seorang pemenang, dia antusias untuk menyelesaikan tantangan hidupnya. Dia antusias menghadapi badai itu, sebab dia tahu setelah badai ada hari yang cerah, ada hari yang indah yang dia harus
nikmati itu juga. Tapi nikmatilah hari yang cerah itu dengan kita berkata, aku adalah seorang pemenang. Wah. Jadi Bapak Ibu Saudara, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, melangkah. Ketika negara kita berjuang untuk lepas dari penjajahan bersama dengan bangsa Indonesia, rakyat seluruh Indonesia. Dulu mereka bekerja, berjuang di daerahnya masing-masing. Tapi setelah mereka menyadari bahwa sepenanggung dan mereka itu adalah harus melewati masa-masa sulit ini, tidak harus sendiri tetapi bersama dengan orang lain juga. Dan terjadilah rakyat yang ada di daerah-daerah mulai mereka bersatu, tidak lagi berjuang untuk daerahnya sendiri. Baik yang ada di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Maluku, semua pulau-pulau di Indonesia bersatu untuk bisa melewati masa-masa sulit, terlepas dari penjajahan. Saya mau bagikan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau menang dan mengalami sukacita kemenangan itu bersama dengan Tuhan, carilah komunitas. Engkau tidak bisa berjalan sendiri, saudara. Ya, cari teman, cari siapa yang bisa mendukung untuk engkau mengatasi masalahmu. Bisa engkau cari ke pendeta, gembala kita. Engkau cari kepada hamba-hamba Tuhan. Engkau cari teman dekatmu, apalagi dia seorang Kristen, seorang yang percaya. Karena itu saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah saya, mari berkomsel. Ya, cari komunitasmu untuk bisa bertumbuh bersama. Sebab kalau kita hidup sendiri, kita akan merasa beban kita sangat berat. Ini bukan berbicara tentang hanya kalau aku dibantu dengan uang maka masalahku selesai. Kadangkala kita perlu nasihat untuk kita bisa mengatasi masalah yang ada. Uang itu nomor yang kesekian, saudara. Sebab bukan hanya uang yang bisa mengatasi masalah kehidupan, tetapi nasihat, dukungan, dan penyertaan. Itu yang penting. Ya, nasihat firman Tuhan itu adalah salah satu yang sangat kokoh untuk mendukung kita menang atas setiap masalah. Maka karena itu jangan lupakan ibadah, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau punya masalah, cari Tuhan. Datang ke tiap-tiap jam ibadah yang kau bisa hadiri, mungkin di hari Minggu. Tapi di hari Minggu mungkin itu hanya secara tidak bisa untuk mendapatkan sharing, menceritakan kehidupan kita. Tapi kalau di komsel Bapak Ibu Saudara, Anda terima firman, tapi juga Anda menceritakan tentang masalahmu untuk didoakan, didukung, dan engkau bisa disertai, ditemani sampai engkau mengalami kemenangan. Perlu komunitas dalam hidup ini. Jangan biarkan hidupmu mengalami saat-saat yang sulit sendirian. Tapi carilah Tuhan, carilah teman, komunitas yang bisa mendukung hidup kita. Ada banyak komsel di Efrata, Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda bisa menghubungi saya sebagai hamba Tuhan yang melayani di komsel, atau juga teman-teman hamba Tuhan yang lain. Tanya, kemana saya bisa bergabung? Minggu yang lalu salah seorang jemaat kita, jemaat yang baru pindah dari Sumatera ke Jawa, ke Semarang ini, dia menelpon saya. Saya tidak tahu dari mana dia dapat telepon itu, nomor WA saya. Dia chat dan dia mau bertanya, Pak, saya ini kan jemaat baru. Kalau saya mau bergabung di komsel, bagaimana Pak? Oh ya, saya dengan sukacita melayani. Saya tanya namanya, alamatnya, berkeluarga, dan janjian. Nanti saya akan minta pemimpin komsel untuk datang ke rumah.
Dan tidak lama Bapak Ibu Saudara, ya, di hari Rabu saya dihubungi, di hari Jumat sudah bisa dikunjungi. Pas memang pada malam itu saya sedang melayani di komsel yang baru di daerah Purwosari. Jadi hanya pemimpin komsel 2 orang, 2 keluarga, Bapak Ibu, ya, di jajaran saya yang bisa mereka datang kunjungi. Dan puji Tuhan mereka bisa bergabung di komsel ini. Jadi saudara, kita butuh orang-orang, kita butuh Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita juga butuh dukungan dari saudara-saudara seiman. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian, Bapak Ibu Saudara. Ku kan berdiri di tengah badai. Ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang karena Yesus selalu menopang hidupku, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari melangkah bersama dengan Tuhan dan alami antusias menghadapi badai. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan pada kami. Kami percaya Tuhan kami baik, membawa kami kepada kemenangan hari di bulan Agustus ini. Biar hidup kami merasakan kemerdekaan yang sejati dalam Tuhan. Memberkati semua yang melayani hari ini Tuhan, perhitungkan khususnya hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, pakai dengan dahsyat, makin menyenangkan hati-Mu. Kami memasuki hari ini, bahkan minggu ini bersama Tuhan. Minggu ini adalah minggu kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan memerdekakan kami. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.